Pemain yang boleh pernah bertempat tinggal di negara tersebut 5 tahun. Atau dia punya hubungan darah. Atau orang tuanya lahir di negara tersebut. Seperti Martin Paes. Okay. Martin Paes bukan orang Indonesia, tapi ibunya, neneknya orang Belanda lahir di Kediri. Iya. Wah, di dalam juga kita ada pro kontra. Soal naturalisasi. Iya. Kalau jujur Mas, tadi nggak sempat. Kalau jujur, gue banyak kehilangan teman. Yang kita mau bawa ini anak Indonesia yang besar di luar negeri. Nah waktu itu dikasihlah namanya Jordi Amat, orang Indonesia, kakek neneknya. Sandy Walsh, kakek neneknya orang Indonesia. Kevin Dick, Miss Hilger, itu orang pertama. Kevin Dick, Miss Hilger malah orang pertama yang dikasih. Awal pembicaraan saya sama dia, kenapa kamu ambil pemain ini? Saya mau ada tambahan amunisi buat timnas. Tapi saya akan pilih rata-rata pemain di atas pemain yang ada di domestik. Oke. Kan di sepak bola itu kan ada agen-agen kan. Ada perusahaan manajemen kan ngurus-ngurus. Nah salah satu ini saya pakai, dia dulu pernah tolong Pak Erik lah. Waktu di Inter Milan. Saya pernah dikenalin Pak Erik, orang Itali gitu. Oke. Nama kecilnya BP. Namanya siapa? Saya kontak dia. Saya kasih nama yang 4 tadi dikasih. Oke. Jordi Amat, Sandy Walsh, Kevin Dick sama Miss Hilger. Wah, nggak ada yang gua kenal katanya. Bang Hasani Abdul Ghani, tim Exco PSSI 2019-2023, selamat datang di podcast Merdeka. Kita datengin Bang Hasan nih. Respect. Ya. Senior kita di wartawan. Senior kita. Yang kita senang banget dengerin ceritanya Bang. Iya. Ya di era-era Abang liputan, saya masih sekolah Bang. Gitu ya. Mungkin kalau Asis, lu udah baca koran sih ya. Iya, udah langganan lah koran ya. Karya dulu di tablet bola ya Bang. Iya. Di bola ya dulu ya. Ini berarti gue udah opa-opa ya. Kita memanggil Opa Hasani sih sebenarnya. Tapi Bang aja. Tapi kalau di kalangan wartawan kita manggil Bang lah ya. Sama yang senior pun kita manggil Bang. Ya kita ingin tahu sih Bang soal sejarah naturalisasi. Karena kan Bang Hasan banyak terlibat ketika naturalisasi di tahun 2000-an ketika menjadi Exco di 2019-2023. Karena kan orang tahunya sekarang banyak para pemain naturalisasi. Sebenarnya yang kita pengen tahu gimana mereka kok bisa mendatangkan banyak pemain naturalisasi. Apa? Datang gabung ke Indonesia gitu. Prosesnya tuh kayak gimana? Banyak di balik dapurnya itu sih. Apa lobby-lobby gaya wartawan kita Bang? Ayo dong gabung gitu. Kan kalau kita biasa nyari informasi gitu Bang. Ini kenapa sih? Ya, silakan Bang. Kalau kita lihat sejarah naturalisasi di Indonesia, itu kan terjadi kalau nggak salah saya 2010. Ya. Di eranya ketua umum masih Pak Nurdin Halid. Oke. Pemain yang kita naturalisasi itu kan Gonzales. Eloko Gonzales yang akhirnya kita tetap juara 2 di AFF. Udah ada pemain naturalisasi itu nggak pernah juara juga sampai hari ini tetap juara 2 waktu itu. Tapi sebagai penggemar timnas waktu itu kita sudah punya semangat, nggak gampang kalah lah waktu itu. Ada satu permainan yang menurut kita ya kita bangga lah. Nah itu naturalisasi yang pertama terjadi di era-eranya PSSI tahun 2010 itu. Pak Nurdin. Nah habis itu berkembang lah, masuklah eranya. Setelah itu siapa ya? Maitimo, ada banyak Irfan Bahdim. Irfan Bahdim sebenarnya dia bukan pemain naturalisasi. Dia di Belanda tapi orang Indonesia. Terus terakhir Mark Locke lah. Ya. Tahun 2020. Ya. Baru waktu di era kami ada cerita. Waktu itu kita mau jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Oke. Nah, ada rekrutmen 5 pemain Brazil. Brazil. Dari Brazil gitu. Jadi ini pemain disiapkan untuk yang U20? U20 waktu itu. Oke. Nah, saya waktu itu bertanya karena saya nggak tahu. Saya waktu itu Exco, tapi saya nggak tahu. Tahu ini udah ada rapat gitu. Saya tanya, apa ini alasannya ngambil pemain Brazil? Oh kita butuh buat timnas segala macam. Nah, saya waktu itu nggak tahu aturan. Saya pikir ya aja lah gitu. Apalagi Brazil loh. Apalagi Brazil kan, seluruh dunia pemain Brazil kan gitu kan. Raja sepak bola lah. Ya. Nah, setelah saya tahu aturan, ini pelanggaran. Duh. Karena apa?
bisa kita naturalisasi sebagai orang Indonesia, tapi dia nggak lulus di FIFA, nggak bisa membela timnas. Idenya siapa tuh, Pak? Saya nggak sebut nama lah. Pokoknya orang pintar di bola lah gitu. Orang pintar? Ya kan kalau nggak tahu dong gimana. Tapi mungkin dia nggak ngerti aturan yang ada di FIFA, karena ada aturan FIFA yang baru gitu. Nah, di FIFA itu membatasin pemain yang boleh itu pernah bertempat tinggal di negara tersebut 5 tahun. Aturan FIFA. Atau dia punya hubungan darah. Itu jelas tuh letter luck-nya. Hubungan darah atau orang tuanya lahir di negara tersebut. Oke. Martin Paes. Martin Paes bukan orang Indonesia, tapi ibunya, neneknya orang Belanda, lahir di Kediri. Iya. Karena FIFA melihat hukumnya itu lebih ke Commonwealth. Ya, bukan model civil law. Kan kalau di Amerika, anak yang lahir di Amerika kan jadi warga negara. Kalau di kita kan ada istilahnya apa gitu, hanya turunan yang berhak menjadi warga negara. Itulah pemain Brazil ini nggak memenuhi syarat. Rame waktu itu. Gagal. Didengar oleh STY. Oh, berarti kita terbuka dong untuk pemain naturalisasi. Senang tuh STY. Senang. Karena kan dia ingin bawa Indonesia yang lebih itu. Karena kan waktu itu kan challenge kita ke dia itu. Dia punya tim. Tim analisisnya. Namanya Jin. Jin ini pernah kerja di AFC. Dia tahu aturan yang tadi FIFA segala macam. Nah, tim dia inilah yang mencari pemain-pemain yang naturalisasi pertama itu di era dia. Nah, siapa yang ngurus? Saya ditunjuk waktu itu. Ini nih yang kasak kusuknya nih, tim kasak kusuk nih ya. Sebenarnya itu accident juga gitu. Saya kan bukan bidangnya itu. Accident ya udah, karena saya suka timnas, ya saya punya visi sama kayak STY lah, sama kayak teman-teman lain lah gitu. Wah, di dalam juga kita ada pro kontra. Soal naturalisasi. Iya. Kalau jujur Mas, tadi nggak sempat. Kalau jujur, gue banyak kehilangan teman. Di PSSI? Gue kan wartawan, Bos. Oh. Teman-teman gue yang senior semua itu anti naturalisasi. Ada yang delete nama gue. Gue juga kadang-kadang gue delete nama dia kalau udah sebel gue. Dalam pribadi gue, itu banyak sekali gue diserang. Selama jadi exco itu? Selama gue ngurus naturalisasi. Dianggap gue termasuk yang apalah istilahnya mematikan lokal anak-anak Indonesia. Saya punya prinsip yang berbeda. Yang kita mau bawa ini anak Indonesia yang besar di luar negeri. Nah, waktu itu dikasihlah namanya. Ini hasil analisis Jin. Kasihlah namanya Jordi Amat. Orang Indonesia, kakek neneknya. Sandy Walsh, kakek neneknya orang Indonesia. Kevin Dick, Misilger, itu orang pertama. Kevin Dick, Misilger malah orang pertama yang dikasih. Orang-orang awal yang ingin dinaturalisasi. Naturalisasi. Nah, ini kan anak-anak Indonesia. Punya darah Indonesia. Ingin kembali ke negaranya. Dasar itu. Kenapa? Saya punya anak besar di luar negeri. Suatu hari dia ingin pulang ke tempat saya, masa kita bilang nggak boleh? Nah, waktu itu saya pelajari hukumnya. Kasus Gonzales dulu, orang asing kita Indonesiakan. Sudah lama tinggal di Indonesia. 5 tahun, memenuhi syarat. Sesuai aturan kewarganegaraan. Undang-Undang nomor 12 2006. Pasal 19 memenuhi syarat. Kawin atau lahir bertempat tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Sudah memenuhi syarat. Itu Gonzales. Aturan FIFA juga artikel 9 artikel 7 memenuhi syarat karena dia bertempat tinggal di Indonesia 5 tahun. Udah memenuhi syarat. Nah, kalau mau kayak gitu berarti kan kita lirik pemain yang ada di Liga Indonesia. Yang sudah lama juga. Siapa? Silakan pilih aja. Siapa yang ada? Nah, tidak memenuhi syarat STY.
Oh, udah dicari itu pemain-pemain. Ya tim analisnya kan Mencari. yang terkenal tuh Dia kan- sering mantau itu kan. Kan awal pembicaraan saya sama dia, kenapa kamu ambil pemain ini? Ya. Saya mau ada tambahan amunisi buat timnas. Tapi saya akan pilih rata-rata pemain di atas pemain yang ada di domestik. Profesional banget berarti. Oh ya, dia profesional. Itu yang membuat saya juga semangat bantunya. Ya. Ya kan? Waktu diajukan nama itu, singkat cerita, saya terbang ke Belanda. Ya. Saya ketemu mereka, udah memenuhi syarat. Nah, kenapa memenuhi syarat? Sedangkan undang-undang kita, dia tidak tinggal di Indonesia. Di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 itu ada pasal 20 yang bunyinya kurang lebih dia pernah berjasa buat negara atau negara membutuhkan jasa dia. Ini kalau saya browsing sih Bang, detailnya orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden. Ya kalau kita lihat dulu sejarah kita itu ada Multatuli, Setiabudi, itu kan orang asing diberikan warga negara kita. Nah, kalau pakai pasal tersebut, maka siapapun Indonesia bisa memberi kewarganegaraan kepada siapapun. Asal negara butuh. Yes. Dan berjasa. Ya. Oke. Sudah jadi warga negara, apa bisa main di timnas? Kan pertanyaan berikutnya itu. Karena sepak bola ada aturan tertingginya FIFA. Ya. FIFA, kalau Anda bukan lahir, keluarga Anda kakek nenek tadi tidak lahir di negara tersebut, not eligible. Kalau tidak ada hubungan darah, baik dari nenek atau kakek, it's not eligible. FIFA-nya, aturan kita oke. Kita warga negara kan, tapi belum tentu bisa main bola. Aturan FIFA itu memang mempersempit, kalau enggak nanti negara belanja pemain. Karena waktu itu kenapa FIFA sejarahnya keluarkan aturan baru itu, kalau tidak di seluruh dunia pemain Brazil. Rebutan tuh. Kita juga bisa tuh yang 5 pemain tadi tuh ya Bang. Ibaratnya negara kaya bisa beli pemain-pemain top. Kan waktu itu kan negara Arab kan, Qatar segala macam kan. Waduh. Sudah mikir ke sana. Lebih dari kita tuh duit itu ceritanya. Oke. Nah, karena pasal 20 tadi urusannya tidak sekedar sampai di kementerian. Ada kepres, maka prosesnya panjang. Makanya di eranya STY itu naturalisasi harus ke DPR dulu. Ya, dirapatin dulu. Karena kepres. Itu cerita panjangnya. Kalau kita cerita tuh semalaman nggak habis. Rame tuh. Tapi di Belanda itu ternyata memang banyak ya Bang ya, komunitas Indonesianya ya, yang memang bermain bola profesional. Nah kan banyak imigran kan dulu setelah datang dari Indonesia kan sejarah dulu kan. Maka sekarang rata-rata mereka kalau nggak nenek kakek kan. Yang sekarang jadi kakek nenek itu dulu masih gadis, masih bayi. Yang ayah ibunya udah buyut kan. Udah buyut. Makanya sekarang banyak pemain pemain berdarah Indonesia yang berdarah Indonesia. Dan ternyata enggak, tadi kan kita juga sempat cerita ada komunitasnya lah. Ada yang sering siapa? Abang Irfan Bahdim ya? Iya Fardi. Jadi ceritanya setelah tadi nama tadi dikasih, saya ke Belanda. Sebelum ke Belanda, waktu saya ditunjuk jadi untuk ngurus ini, saya bilang dengan Pak Iwan Bule waktu itu, Pak ini jangan kita pakai cara kita ya. Apa maksudnya? Ya kita pakai aja cara mereka. Saya nggak paham. Kita pakai agent aja Pak untuk ngurus ini. Biar agent sama agent ngomong, kita tunggu hasilnya aja. Oh pasti mahal itu. Ya kita tanya dulu harganya berapa. Kita tanya harganya, oh nggak mahal ya katanya. Bang ini sorry sebentar. Ini agent ini siapa gitu maksudnya? Agent players. Oke. Kan di sepak bola itu kan ada agent-agent kan. Ada perusahaan manajemen kan ngurus-ngurus. Nah salah satu ini saya pakai, dia dulu pernah tolong Pak Erik lah. Waktu di Inter Milan. Saya pernah dikenalin Pak Erik, orang Itali gitu. Oke. Nama kecilnya BP. Namanya siapa ya lupa saya. Saya kontak dia. Saya kasih nama yang 4 tadi dikasih. Oke. Jordi Amat, Sandy Walsh, Kevin Dick sama Michel Gers. Wah, nggak ada yang gua kenal katanya. Kata dia. Biasa ngurusin top tier ya kan? Top tier kan? Nggak ada yang kenal. Wah, tapi nggak apa-apa. Gua paham kok. Kata dia.
Dia cari tahu lah, karena banyak pemain Belanda kan. Cuma Jordi Amat yang bukan Belanda. Ya. Ketemulah yang namanya Vardy. Vardy ini juga agensi kan. Tapi pemain-pemain ini bukan semua di bawah dia. Tapi karena dia orang Indonesia, punya komunitas. Di Belanda. Di Belanda kan biasa kita kan satu kaum lah gitu kan. Jadi gampang dia saling kenal gitu. Nah itulah keberadaan Vardy awalnya. Akhirnya saya terbang ke Belanda. Vardy ini orang Indonesia, kakaknya Irfan Bahdim. Yes, ya. Oke. Ya. Saya terbang ke Belanda, hanya bisa ngurus Sandy Walsh sama Jordi Amat. Karena mereka di Belgia malah waktu itu, karena mereka main di tim Belgia. Nah waktu itu ada 2 pemain lagi yang Ivar Jenner dan satu waktu itu nggak jadi diambil. Nah itu saya ke Belanda, saya urus awalnya itu dari situ. Nah nggak mudah, tapi ya hasilnya setelah mereka lulus, nah karena nggak jadi siapa Kevin Dick sama Miss Hilger. Kalau Kevin Dick dari awal dia bilang nggak mau lah. Kalau Miss Hilger terakhir dia bilang nggak mau. Nah disodorin nama Shane Patinama. Nah Shane Patinama di-approve sama si STY. Jadi pemain ini semua approval by STY. Dia yang minta. Kita di PSSI cuma bantu aja. Bantu administrasi. Ya, itu awal cerita naturalisasi. Keren ya. Makanya sekarang kita berada di ronde ketiga. Yang dulu nggak kemimpi gitu. Wong kita AFF-nya nggak pernah juara. Ya walaupun di tengah kesuksesan itu, abang juga dicap, wah ini menutup peluang anak-anak muda Indonesia buat masuk timnas gitu kan. Yang masih cinta gue cuma bini gue, yang lain udah nggak suka. Bang, tapi gini, pertanyaan kenapa gue mau pasang badan? Oke. Yang anti dengan yang support gue, itu lebih banyak yang support gue. Jadi di IG gue dari 3.000 jadi 80.000. Yang follow dan memberi semangat gue. Ya gue pikir ya udahlah, gue pasang badan aja, gue nggak salah kok. Ya kan? Itu juga ada aturan FIFA-nya. Oh ada. Saya kan nggak mau melanggar rule. Semuanya by rule. Bang. Oh orang bilang, oh pasti proyek nih Hasan nih banyak duit. Oh udah kaya gue kalau gue mau lakukan itu. Bang, tapi ada tuh mobilnya Rolls Royce depan. Nggak mau parkiran. Bang, tapi saya tertarik yang soal menggunakan agent tadi. Berpikir menggunakan agent itu dalam artian mau komunikasikah antar mereka atau cara kita mencari para pemain yang punya darah keturunan Indonesia itu kenapa harus orang bule yang bicara gitu? Jadi gini Mas, saya belajar kenapa Sandy Walsh sudah setahun lebih nggak bisa-bisa. Ada hambatan di mana? Iya sih, udah setahun lama. Setahun. Lalu saya berpikir juga dari pengalaman saya pernah tinggal di luar kan. Ini kalau kita bawa gaya kita, cara mikir kita, belum tentu sesuai dengan cara mikir mereka. Nggak ketemu. Kenapa gua pakai bule? Ya kan pemain naturalisasi ini rata-rata udah hidupnya kayak bule. Adatnya udah sana banget. Udah. Ya kan? Jadi biarkan cun antar mereka. Ternyata saya nggak menduga, karena saya pakai agent yang agak punya nama, si pemain juga tertarik. Si manajemennya juga tertarik. Karena mengharap pemain dia bisa main di klub besar. Kan dia pegang salah satu Alisson main di Liverpool. Siapa pemain Eropa yang nggak punya mimpi main di Liga Primer? Sorotannya dunia itu soalnya. Itu nggak terduga dari awal saya. Tapi saya waktu itu hanya memikir, biarkan dia ngomong satu bahasa dia, kita ambil hasil. Padahal tujuannya hanya biar berarti ini soal connect aja. Cara komunikasi. Cara komunikasi. Emang kalau wartawan tuh banyak akalnya. Positif sih. Kan kalau banyak akal bisa negatif. Iya benar. Iya untuk kegiatan untuk hal yang positif gitu Bang. Nah itu saya diserang itu. Tapi yang bela saya malah penggemar saya. Tapi soal database para pemain keturunan yang punya berdarah itu kita punya semuanya. Itu kebetulan tim STY yang meriset. Loh, bukan kita. Terakhir mulai ada. Tapi awalnya dia yang riset. Niat juga ya timnya buat riset. Cari pemain dengan kualitas grade-nya di atas pemain timnas yang sebelumnya. Itu. Ada beberapa nama disodorin. Saya nggak sebut namanya. Nanti kasihan.
Ditolak sama STY. Nggak memenuhi syarat. Jadi bukan pemain Belanda udah di Belanda udah hebat. Udah diaspora udah itu enggak. Ditolak. Banyak ditolak. Tetap, saya saksi kok. Tetap di seleksinya seleksi ketat. Jadi kalau orang bilang pasti asal pilih aja, enggak. Bang, kalau ini saya pengen tahu detailnya. Bang Hasan ini pernah ngelihat nggak cara mereka menseleksi tim STY itu ngelihat video kah atau mereka terbang ke sana atau awalnya video. Kalau pemain yang junior, dia akhirnya terbang sendiri ngelihat. Tapi kalau senior dia nggak perlu lagi. Dia udah cukup bahannya. Karena dari kelihatan kok dari kalau dari portfolio itu udah kelihatan pemain ini. Kayak Jordi Amat. Memang mau dilihat apa lagi? Sandy Walsh. Udah di tier 1 di sana. Iya. Ya, pernah La Liga, pernah bareng main Messi. Cukup lihat video, udah ini oke gitu. Pertanyaannya mau nggak dia? Selanjutnya. Itu kan challenge apa iya. gitu. Dulu Jairo juga nggak mau, kan masuk listnya SD. Oh. Ini pertanyaan kenapa Kevin Dick mau sekarang? Kenapa Miss Hilger mau sekarang? Itu kan pemain-pemain top. Nah itu yang mau kita tanyakan tuh Bang. Kenapa akhirnya mau? Nah diiming-imingi apa? Abang iming-imingin apa nih? Doa aja gue. Bang karena gini kan ya udah memang sudah banyak dibicarakan. Katanya ada match fee lah, ada uang lah, ada segala macam. Itu yang berkembang di publik sebelumnya kayak timnas rasa klub jadinya. Iya. Jadi kan kalau kita lihat berita simpang siur itu kan termasuk dulu dituduh ke saya lah. Iya. Mana mau Hasan nih kalau nggak ada duitnya kan gitu-gitu. Ada proyeknya. Proyeknya segala macam. Butuh duit sih, tapi nggak gitu banget. Iya. Pertama tadi saya berprinsip gini, selama aturannya nggak kita langgar, kenapa tidak? Karena hampir semua negara melakukan hal yang sama. Yeah. Kalau kita nggak ikutin, ya kita rugi sendiri. Iya benar. Kita punya istilah pemain diaspora yang ada di luar, bagus. Mereka pertanyaan waktu itu dia mau atau tidak ke Indonesia? Itu kan challenge-nya. Challenge-nya di situ. Belum tentu semua mau. Nah, kenapa sekarang mereka mau? Kan itu pertanyaan berikutnya. Setelah era Jordi dan eranya Sandy Walsh. Itu kan menurut saya tiernya lebih di atas Mark dan kawan-kawan yang di bawah. Kalau kita mau compare ya. Nah, menurut saya mereka yang mengawali. Nah, pertanyaannya, mereka dibayar nggak? Nah, saya tanya sama Sandy Walsh, kenapa Anda mau? Dia ternyata kakek neneknya itu arek Surabaya. Selalu menceritakan leluhurnya. Sampai dia bilang satu hari kalau kamu punya kesempatan ke Indonesia, main di Indonesia. Sandy Walsh itu dipanggil untuk timnasnya Irlandia. Kan dulu dia timnasnya Belanda. Di U berapa gitu. Habis itu dia kena ayahnya orang Irlandia, dia berhak ke sana. Dia tolak, dia mau Indonesia. Karena dia teriming dengan omongan kakek neneknya. Kan ini cucu sama kakek kan beda lah. Biasanya lebih dekat sih. Ya, gue udah punya cucu soalnya. Gue ngerasa gitu. Ya kan? Dia juga ingin bangga gitu. Memperlihatkan gitu. Nah, Jordi Amat itu katanya dia turunan dari Raja Siau. Kerajaan di Sulawesi Utara. Oh, pangeran. Nggak main-main loh. Jadi omongan neneknya waktu saya ketemu sama neneknya waktu di Belgia itu dia bangga bener. Waktu si Jordi ini. Padahal dia Jordi, ayahnya kan orang Spanyol. Ibunya Belanda Indonesia. Nah, hal-hal seperti ini kan mukjizat. Iya sih. Yang nggak kepikir. Jadi datang dari dia. Kita butuh. Mau bayar berapa bos? Gaji dia waktu itu udah gede. Iya. Nggak mungkin kita bayar namanya Sandy Walsh waktu itu gajinya besar gitu. Tapi ternyata keinginan dari diri sendiri. Keinginan dari diri sendiri. Sean Patinama. Ayahnya itu orang Ambon, besar di Semarang, meninggal muda, kecelakaan. Ayahnya itu bilang sama dia, satu hari lo harus bela negara Indonesia. Nah, jadi dia itu kayak punya sesuatu. Ada rasa emosional. Emosional. Itu awal-awal mereka mau ke Indonesia. Nah, ditanya, berapa kami bayar? No, kita nggak bayar. Kita bayar agennya tadi untuk ngurus-ngurusin. Oke. It's just
di mana-mana ya, lumrah. Normal. Kayak kita pakai lawyer gitu. Kayak kita pakai biro jasa lah. Yes, gitu kita bayar dia. Nggak mahal juga untuk ukuran Eropa gitu. Nah, pendekatan dilakukan oleh mereka itulah yang membuat mereka mau ke Indonesia. Itu awalnya. Nah, kenapa sekarang banyak pemain yang datang segala macam? Itu impact. Setelah startnya berjalan dengan mulus, baik, impact-nya kita lihat banyak pemain naturalisasi itu. Ya, kan sekarang gini, saya juga nggak menduga. Ternyata mereka begitu jadi pemain timnas, followernya naik. Salah satunya saya langsung follow. Ya kan? Bener. Gua aja dari 3.000 jadi hampir 100.000 gitu. Ya kan? Gua nahan. Dia udah jutaan. Ternyata itu hari ini orang kalau nggak ada apa istilahnya sosial media, kan itu udah bagian dari hidup. Sudah punya nilai. Value. Itulah yang membuat hari ini mereka pengikutnya banyak. Semua. Nah, sekarang ya kalau kita lihat yang udah ada pemain yang ada sekarang udah terpilih semua, itu kan sudah jadi brand ambassador. Disitulah duitnya. Nah, gajinya dari mana? Gajinya dari klub. Pertanyaannya, berapa gaji dia di klub? Kan dia main di timnas. Kalau dia dipanggil timnas, biasanya kontrak pemain tuh naik. Value-nya naik. Karena statusnya pemain timnas. Pemain timnas, pasti pemain pilihan. Ya kan? Pertanyaan saya, Ricky Ridho sebelum dipanggil timnas, memang harganya segitu. Ricky Ridho? Ya. Ya naik jadinya. Naik. Itu satu contoh. Jadi kalau orang berpikir dibayar untuk jadi sudah menyentuh M itu, Bang. Oh ya. Kalau orang berpikir untuk main timnas dibayar, itu berarti Anda berpikir cara lama. Bukan zamannya sosial media. Zaman dulu. Sekarang all about value. Kalau balik ke timnas, setuju. Ya memang ya udah di saatnya berjuang gitu ya, Bang. Ya. Kan win-win. Timnas butuh kualitas dia. Berprestasi, bawa nama negara. Negara dapat nama, dia juga dapat. Ya, nanti lu akan naik gaji di klub. Oh ya. Karena pemain bola itu hidupnya dari klub. Cara komunikasi yang seperti inilah yang akhirnya berhasil banyak para pemain luar tadi itu masuk ke Indonesia, bergabung ke Indonesia. Silger, Kevin Dix akhirnya setelah itu terjadi pergantian pimpinan kan, masuk ke era Pak Erik kan. Ya Pak Erik kan punya nama di Eropa. Setelah Inter Milan kan dia di kalangan Eropa terkenal. Ya tambah ada jaminan orang mau gabung. Bekas presiden Inter. Ya itu nggak bisa dipungkiri. Tapi di awal-awal Pak Erik juga nggak ada yang mau kan. Kan orang belum tahu Pak Erik jadi ketua PSSI waktu itu. Susah benar pemain lain yang mau. Apalagi kita gagal jadi U20 tuan rumah. Oh itu sempat mandek. Datangnya Pak Erik memperbesar value itu gitu. Yes. Value dan keinginan. Oke. Ya, tapi sayang banget ya pas lagi U20 ya, padahal ya kan gitu. Juga ya. Akhirnya kan itu sempat rame kan waktu itu Ivar Jenner mau main apa enggak, Rafael mau main enggak, Justin Hubner mau main apa enggak kan rame tuh. Sampai Pak Erik bilang ke saya, "Bang, lu beresin tuh pokoknya gua harus main." Jangan sampai gue jadi ketua PSSI pada mereka enggak perlu main. Itu terakhir yang saya urus. Lalu kita bicara soal negatifnya, Bang. Dalam artian ini penting sih. Kenapa harus banyak pemain naturalisasi kalau kita lihat aja sekarang gitu. Bahkan kalau pas di starting 11-nya itu 8 atau sampai 9 pemain naturalisasi, kita hanya ada 2 atau 3 pemain lokal. Marcelino biasanya. Iya, ada 2 atau 3 itu. Nanti cap pemain luar gitu yang main di timnas. Itu persepsi begitu karena ada benar atau salahnya sih, Bu? Tergantung. Kalau Mas hidup zaman perserikatan benar. Kan sekarang eranya bukan perserikatan. Era modern, sepak bola modern. Maroko juara berapa dunia? 4 ya, posisi 4 atau 3? 4 ya. Pemain yang besar di Maroko berapa orang? Sisanya di Eropa sih kebanyakan. Semua. Iya. Perubahan dunia. Karena tadi ada aturan yang dibuat FIFA, akhirnya membuat ada kesempatan setiap negara yang selama ini
bisa berprestasi baik, punya opportunity. Kompetisinya juga lebih ketat ya ternyata. Ya, makanya aturannya, kenapa pemain ini kita ambil pemain asing? Tidak. Yang kita bawa adalah pemain diaspora. Ada darah Indonesia. Kalau nggak memenuhi syarat tadi dari FIFA. Jadi kalau bilang pemain asing, ya gue tersinggung juga karena anak gue besar di luar negeri. Masa nggak boleh anak Indonesia balik ke Indonesia? Lalu pertanyaan berikutnya kan gini, Bang, sampai kapan? Ya. Yes, that is a good question. Selama pemain ini ada terus di luar negeri, ya ini selama aturan nggak dicabut, akan ada terus. Pertanyaan saya, akan ada nggak lagi pemain seperti ini di Belanda? Iya. Karena kalau ini kan kakek nenek. Iya, secara timeline umur ya. Yes. Iya. Ada, tapi udah buyut. Ada satu pemain kemarin Coach Indra butuh untuk U20. Bagus. Siapa namanya Inoki apa gitu. Bagus mainnya, kacak-kacak bagus. Begitu ditelusuri, dia sudah buyut. Oh, karena batasnya kakek nenek ya? Ya. Jadi generasi yang sekarang ini menurut saya generasi terakhir yang ada di Belanda. Ibaratnya kalau di 2045 akan ada bonus demografi. Nah ini bonus demografi di naturalisasi nih Bang. Kan dulu setelah kita Belanda pulang ke negaranya, setelah kita merdeka, ini kan sebagian penduduk kita yang imigran ke Belanda. Iya, pindah sana. Ya, neneknya atau ibunya segala macam. Yang sekarang jadi nenek mereka itu kan dulu masih kecil, masih gadis, ya kan? Maka mereka lah yang memenuhi syarat. Setelah itu kan nggak ada imigran yang besar datang ke Belanda. 1, 2. Orang Indonesia hari ini yang terbanyak ada di Malaysia. Ada 1,7 juta. Ada 700 di Arab Saudi. 700.000. Di Belanda udah nggak ada lagi. Jadi kalau diambil berikutnya, turunan Indonesia yang ada di Malaysia sama di Arab Saudi. Mudah-mudahan ada nggak pemain bolanya? Mudah-mudahan. Ya, beda. Nah, ini nanti beda target lah. Beda target. Nah, jadi menurut saya ini generasi terakhir. Berarti momentum dong. Momentum. Nah, kalau momentum ini tidak kita manfaatkan, membenahi kompetisi kita yang bibitnya sudah bagus, kan pertanyaan saya, pemain yang main sekarang, emang bule asli? Cuma Martin Paes yang nggak ada turunan Indonesia. Karena neneknya pernah lahir di sini. Hukum FIFA boleh. Iya. Yang lain semua orang Indonesia campuran. Kenapa mainnya bagus? Wong dia juga orang Ambon, kita juga ada yang lahir di Maluku, ada yang lahir di Jawa. Polesanya beda. That's the question. Secara manusia kan sama. Kenapa hasil beda? Artinya kan harus kita benahin bibit kita yang ada di Indonesia ini, paling tidak kita ikutin standar yang ada di Eropa. Jauh banget ya Bang? Oh jauh. 1 sampai 10 skalanya berapa Bang kita? Saya nggak tahu persis, tapi kan Marcelino nggak masuk tim inti. Bagus Kavi pernah kita kirim ke Utrecht nggak masuk, pulang lagi. Padahal Bagus Kavi udah paling top di sini. Marcelino pemain top. Kita punya beberapa pemain yang datang ke Eropa Timur juga susah. Jadi masih terlalu gapnya. Berat ya? Berat. Nah, kita benahin pelan-pelan di sini, baru kita berbicara. Ambillah momen ini. Oke. Jadi sekalian momentum dijadikan apa ya, semacam pelajaran. Ya, maksudnya jangan baper lah, bawa marah melulu, curiga melulu. Ayo kita berpikir positif. Akhirnya kalau pikir positif kan jadi waras. Ya kan? Walaupun kadang-kadang keputusan itu suka nggak suka. Saya waktu itu ngambil keputusan berani saya pasang badan. Karena saya pikir, ya kalau kita benar melakukan ini, buat sepak bola punya masa depan. Dan hari ini, dulu memang kita kebayang Pak, masuk ke tim Piala Dunia. Hari ini kan tinggal 1 langkah, 2 langkah lagi. Nggak sabar bulan Maret. Ya, kan artinya mimpi itu tidak hanya mimpi di siang bolong. Dulu kan
Ya dulu kita cerita kalau mau menang lawan Brunei, lawan apa gitu. Iya. Ya Timur Leste, lawan Thailand udah pasti kalah. Asia Tenggara lah ya. Lawan Thailand udah pasti kalah. Iya. Lawan Vietnam pasti kalah. Iya. Lawan Malaysia kena ya harus menang kan. Gitu kan. Hari ini kan kita udah nggak lagi berbicara di situ. Jadi datangnya banyak pemain keturunan itu juga mengajarkan banyak hal soal mental, soal segala macam. Oke. Contoh. Iya. Pertama kali Jordi Amat main. Setelah itu kita terbang main ke Vietnam. Saya lupa ke Vietnam atau kemana, ke Khmer. Iya. Ya karena kan kita harus ikut di kualifikasi. Iya. Di dalam pesawat yang di charter, yang lain pemainnya dengar lagu. Jordi Amat putar video hasil pertandingan kemarin. Nge-review. Kan habit kayak seperti itu kan sekarang jadi menular. Oke. Nah, ini hal-hal seperti ini kan yang sebelumnya nggak ada. Nggak ada. Di luar negeri itu kan sudah menjadi orang profesional, dia harus itu sendiri. Di kita makan. Ya gaya hidup makan. Kita kan nggak bisa lihat gorengan, Bos. Enak, Bang. Iya. Enak, tapi kan Bang. di era Pak SBY terus pemain-pemain ini kan itu. Nah, saya pernah satu pesawat dengan Martin Paes. Ya, dia habis diambil sumpah atau apa waktu itu. Saya satu pesawat, dia ke Dallas, saya ke New York. Jadi kita sampai ke mana? Satu pesawat lah. Dikasih coklat di pesawat. Kebetulan duduk dia dengan saya nggak jauh. Dikasih coklat. Begitu mau turun, coklat itu dikasih ke saya. Coklatnya enak bener. Terus saya bilang, kenapa lo nggak mau coklat ini? Dia bilang, gua kan atlet, pemain. Kalau kita taruh kantong, Bang. Minta lagi. Ada lagi kayak gitu. Itulah disiplin kedisiplinan seperti itu. Ya kalau kita mau lihat positifnya ke sana. Tapi kalau kita bawa marah melulu dengan tanda kutip jealous, ya selalu kita menyalahkan. Iya sih. Setidaknya nanti para generasi baru melihat, syukur-syukur saya selalu doa lolos, Bang. Ke Piala Dunia kan melihat, oh negara saya lolos. Setidaknya membentuk mental para anak-anak muda di Indonesia sih. Betul. Para pemain-pemain muda. Oke, Bang, ya terakhir soal masuknya Kluivert di kita sebagai pelatih timnas ya. Dengan adanya pelatih yang juga dari Belanda, punya kultur juga dari Belanda, berarti akan lebih tune in dong nanti ke depan. Dalam sepak bola, pergantian pelatih itu hal biasa. Ya kan? Cuma banyak orang mempertanyakan kenapa harus sekarang diganti STY. Kenapa nggak nunggu nanti sampai STY gagal? Pro kontra lah. Biarkanlah. Kan semua setiap diambil putusan itu pasti ada plus minusnya. Kelemahan STY dulu adalah komunikasi. Yang juga diakui oleh Pak Erik. Oh ya, komunikasi dia itu. Tapi kan dia nggak harus harus berbahasa Indonesia. Itu saya juga nggak sepakat. Ya kan? Kan ada yang nuntut. Memang pelatih tim Arab harus bisa bahasa Arab kan nggak bisa. Kan nggak kayak gitu cara lihatnya kan nggak kayak gitu. Minimal baca Bismillah, Bang. Nggak kayak gitu. Kalau dia Kristen nggak kayak gitulah. Tapi ada yang mengatakan seperti itu. Tapi komunikasi dia itu ya nggak mempercepat. Tapi kan orang itu ada plus minus. Ya, setuju. Ya kan. Nah, mungkin oleh federasi, wah ini jadi menghambat nih kalau kita mau step berikutnya. Ya, ambillah pelatih dari Belanda yang mempunyai komunikasi sama, udah tahu segala macam. Nah, ini ada keuntungannya juga. Kalau dulu zaman SD orang mikir-mikir kalau diambil pemain dari Belanda, dengan ada Kluivert segala macam ini kan mempermudah juga orang yang sekarang nggak mau jadi mau. Kayak Ole misalnya kan dulu nggak mau. Jairo nggak mau, sekarang mungkin mau karena ada plus minus. Cuma taruhannya kalau misalnya gagal kan ini juga jadi taruhan juga. Kalau berhasil juga ini membawa untung, semua ini jadi question mark. Itu resiko kita menggantikan seseorang kan. Nah kalau ditanya plus apa keuntungannya apa? Ya kita mengharapkan tim Indonesia masuk Piala Dunia. Itu ada harapan kita. Titik itu nggak ada.
kita lupakan, walaupun kita lihat STY punya jasa, oh yes, STY punya jasa. Tapi kita juga harus lihat ke depan. Ke depan. Nah, kalau Anda mau nggak diganti, ya Anda jadi pengurus PSSI, kan gitu jawabannya. Pengurus PSSI aja ada masanya. Iya gitu. Jadi saya pikir itu Pak Erik matang lah, kan dia juga tahu pernah pegang klub besar, jadi dia tahu lah hampir risiko ini. Siap. Ya kan? Mungkin dia udah pasang badan juga kalau gagal, tapi kan nggak mau dia berbuat sesuatu untuk kegagalan. Nanti waktu yang akan berbicara berarti. Ya. Oke. Bang Hassani, terima kasih sudah sharing, udah ngasih tahu sejarah ceritanya. Semoga ya penonton Merdeka, sahabat Merdeka ngerti lah seenggaknya backgroundnya. Ya. Tapi kita walaupun pro kontra kita tetap timnas kok. Iya, pastilah itu. Oke. Terima kasih Bang Hassani. Yap. Thank you. Thank you, Mas. Thank you. Terima kasih sahabat Merdeka.